Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah. Sudah lewat 10 hari kita berpuasa. Dan di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ramadan ini 30 hari. Kalau tadi Bang Roni menyebutkan kita perlu berbekal ya untuk perjalanan di dunia ini yang mengantarkan kepada perjalanan yang panjang di akhirat. Bekal kita takwa. Baik. Allah berikan kepada kita waktu 30 hari. Waktu yang sangat spesial. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini Syahrun Mubarak, penuh dengan berkah, yang kebaikannya terus berkembang dan tumbuh. Bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Kita udah sering dengar tuh hadis tentang keutamaan Ramadan di awal Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan terus menyuruh kepada kebaikan. Nah, setelah lewat 10 hari, kita dapat nggak takwa itu? Kita perlu berhenti bermuhasabah seperti orang yang dalam perjalanan ya dari Bandung mungkin dia ke Surabaya. Dia harus perhatikan itu yang namanya bahan bakar. Dia harus perhatikan kondisi mobilnya. Kita lihat di mobil itu ada berbagai macam alat ukur. Ukur panas mesin ya. Kita melihat jangan sampai panas mesin itu melewati batas normalnya. Ada orang yang gak perhatian. Yang penting dia jalan. Tahu-tahu mobilnya mogok di jalan. Maka kita lihat sebagian saudara kita di bulan Ramadan ini udah berhenti puasa. Udah berhenti. Sebagian mungkin masih bertahan. Tapi sudah di ujung kegagalan. Seakan-akan dia juga tidak ingin melanjutkan puasa ini. Maka kita perlu duduk untuk bermuhasabah. Untuk melihat kita dapat nggak takwa itu. Yang tadi disebutkan bekalnya orang yang ingin masuk surga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bekalnya orang yang ingin bahagia itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Takwa ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam dan kepada orang-orang sebelum kita. Wasiat ini untuk kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan untuk umat para nabi sebelum kita. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 131? Nah, An-Nisa ayat 131, silakan dibaca. Tafadhal. Ada yang mau bacain di sana? Kalau enggak biar ana yang bacain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wassaynal ladzina utul
kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Cukup Pak Ustaz? Artinya, Dan kepunyaan barakallahu. Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Barakallahu fikum. Allah tidak butuh sama takwa kita. Karena sejatinya ketakwaan itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kesian kalau kita di bulan Ramadan ternyata kita belum bertakwa. Sehingga amalan kita nggak diterima. Apa gunanya? Berapa banyak yang kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan manfaat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nggak diterima. Gara-gara dia nggak bertakwa. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan kemaksiatan, artinya dia tidak bertakwa ketika berpuasa. Dia tidak meninggalkan dusta, dia tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka Allah nggak perlu dia berpuasa. Apa gunanya dia meninggalkan makan dan minum? Allah itu hanya menerima dari yang bertakwa. Maka kenapa kita lihat Allah telah wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kita yang mendapatkan Alkitab dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya? Satu, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kalian nggak mau bertakwa, kalian mau kafir, kalian tidak mau beriman, tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Allah itu maha kaya dan maha terbaik. Apa itu takwa jemaah? Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Qiyamah ya. Ayat 14. Di surat Al-Qiyamah ayat 14 ini Allah menyebutkan bahwa kita secara pribadi tahu diri kita udah bertakwa apa belum. Coba kita baca ayat ini dulu sebelum kita jelaskan. Nah, di Al-Qiyamah ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kepingin tahu kita udah bertakwa apa belum, ya kita perlu tanya sama diri kita. Kita tahu sama diri kita. Namun yang jadi masalah ada orang-orang yang tidak sadar kalau dia sakit. Ada orang lain yang perlu mengingatkan dia. Tapi secara umum manusia itu tahu yang kau lakukan benar apa enggak. Sekarang nih di bulan Ramadan ini, engkau udah bertakwa apa belum? Banyak orang-orang gak puasa di bulan Ramadan. Banyak orang-orang ketika sholat tarawih umpamanya, dia tahu sama dirinya, aku tadi sholat, dalam diriku memang cari masjid yang paling cepat, supaya cepat pulang. Apa gak kepikir sama dirimu bahwa engkau berada di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka nih. Maka kita perlu tahu tentang apa itu takwa, dan seperti apa sifat orang yang bertakwa, lalu kita bisa mengukur diri kita nih. Ana udah belum? Karena sebagian orang merasa sudah bertakwa. Merasa. Tapi kalau dia bermuhasabah, dia akan tahu kalau ternyata dia sebenarnya belum. Masih jauh. Dia masih proses. Dia masih dalam perjalanan. Dia belum memetik buah tersebut.
Dengan cara apa kita tahu? Ketika kita bermuhasabah. Kalau bicara takwa, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya bertakwa kepada Allah itu di mana hamba menjadikan antara dia dengan apa yang dia takutin dari Tuhannya, dari azabnya, dari hukumannya, dari murkanya, wiqayah, yaitu penjaga. Mau itu pagar, mau itu tembok yang menyelamatkan dia dari azab Allah, dari murka Allah. Terus gimana caranya? Wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asi. Yang namanya takwa itu melakukan ketaatan, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Menjauhi berbuat maksiat. Allah jemaah, di bulan Ramadan ini banyak orang gak bertakwa. Puasa dia, kalau puasa. Tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Perintah Allah dia tinggalkan. Berapa banyak kita melihat ya, contohnya para wanita yang dia tetap mengumbar auratnya di bulan Ramadan. Yang sejatinya di luar Ramadan itu sesuatu yang terlarang. Engkau gak bertakwa sama Allah. Ingat, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan tapi gak sholat. Dia gak sholat. Padahal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa gitu. Ada orang yang berbuat dosa di siang hari di bulan Ramadan dan merasa gak ada masalah gitu. Maka ahibati fillah, kita akan melihat sifat-sifat orang yang bertakwa, beberapa di antara sifat. Yang jelas tadi kalau bicara takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Engkau udah bertakwa belum? Udah, tapi seberapa takwamu? Kalau ada perintah Allah 10, yang kau udah kerjaan berapa? Kalau ada dosa-dosa besar yang jumlahnya 70, yang engkau tinggalkan berapa? Sehingga kita jadi tahu, oh, seperti orang yang punya checklist ya, checklist barang yang masuk ke toko dia cek. Kenapa? Kalau dia tidak cek, kadangkala dibilang masuk ternyata nggak ada. Maka kau perlu cek. Oh, ternyata barang ini belum masuk. Begitu pula dengan bicara item-item ketakwaan ini. Baiklah, Ana akan bacakan atau kita akan membaca bersama kriteria orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di surat Ali Imran. Hampir di setiap surat ya ada cerita takwa. Karena sekali lagi itu bekal. Dan itu menjadi syarat diterimanya amalan hamba. Maka Anda akan bacakan dari surat Ali Imran. Yang pertama dari ayat 14 sampai ayat 17. Nah, kemudian kita akan cek diri kita. Nah, ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Lanjutkan. Qul
A'unabbi'ukum bi khairim min dalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Is-sabirina was-sadiqi. Maaf Ustaz. As-sabirina. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Masya Allah. Bagaimana Allah menyebutkan tentang keindahan dunia ini. Kelezatan yang menjadikan manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Yang mereka keluar di pagi hari dari rumahnya. Rela pulang di sore hari. Bahkan ada yang menginap. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Untuk berburu zinatul hayatid dunia. Keindahan, kenikmatan dunia ini. Allah sebutkan itu sudah ditanamkan di diri manusia. Kecintaan syahwat kepada wanita, anak, harta yang berlimpah ruah ya, dengan segala keragamannya. Lalu Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik, jemaah. Kenapa tempat kembali yang baik? Itu disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Karena seberapa kaya pun dirimu, seberapa tingginya jabatanmu, engkau bakal mati. Engkau bakal tinggalkan semua tadi. Semua kenikmatan yang disebutkan, engkau bakal tinggalkan. Maka kemudian Allah sebutkan, mau nggak kalian? Aku kasih itu yang lebih baik dari itu. Mau nggak? Kita ini kadang-kala jemaah nggak tertarik dengan tawaran-tawaran Allah Azza wa Jalla. Kita sering melihat iklan-iklan di jalanan, itu menarik. Ketika kita mau belanja di aplikasi belanja online, lalu ada iklan yang menunjukkan diskon, dan itu kita, ya Allah, barangnya bagus. Nih Allah kasih itu yang lebih baik. Lebih baik dari dunia dan isinya. Apa? Lilladzina taqaw. Buat orang-orang yang mereka dapat apa di sisi Tuhannya? Ya surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Catat ini. Kenikmatan di sana bukan hanya 70 tahun. Kelezatan di sana bukan hanya 100 tahun. Kita di dunia jemaah bisa menikmati hidup ini berapa tahun sih? Orang yang paling kaya di muka bumi ini, ya tetap dia akan makan satu piring, dia akan menua, dia akan mulai sakit-sakitan, kemudian dia akan mati. Di sana khalidina fiha. Orang ketika tahu itu, dia akan berpikir, ini aku selama-lamanya. Nah, bukan 3 hari di hotel bintang 5, bukan. Selama-lamanya. Terus ditambah wa azwajum mutahhara. Bidadari-bidadari yang disucikan. Yang gak pernah sakit. Yang gak pernah
Mereka disucikan nama Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa dalam kondisi yang sempurna melayani suaminya. Waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallah basirun bil. Dan Allah tuh maha tahu dengan kondisi hamba-hambanya nih. Allah tuh tahu sama kita. Kita disuruh kenal sama diri kita. Sebagaimana tema kita, udah bertakwa belum kita? Atau sampai mana ketakwaan kita? Allah sebutkan ternyata sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama disebutkan di ayat 16 ini, alladzina yaquluna rabbana innana aman. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyatakan kami beriman. Bukan hanya slogan, bukan hanya ungkapan, tapi sesuatu yang tertanam di dalam jiwa mereka, yang kemudian membuat mereka mengucapkannya sebagai bentuk ikrar. Faghfir lana dzunuban. Ini hamba tahu, orang yang bertakwa itu tahu dirinya banyak dosanya. Maka dia menyatakan ikrarnya beriman kepada Allah sebagai bentuk tawassul dia kepada Allah. Lalu dia memohon kepada penciptanya, faghfir lana dzunuban. Ampuni dosa-dosa kami. Ini adalah modal penting orang untuk mengevaluasi diri. Engkau punya banyak dosa. Kita disuruh suudzon sama diri kita. Berbaik sangka sama Allah, buruk sangka sama diri sendiri. Kita punya banyak dosa, jemaah. Maka yang diminta oleh orang-orang bertakwa ini, setelah dia mengikrarkan keimanan adalah minta ampun sama Allah. Kita akan lihat ya, bagaimana dimulai dengan memohon ampun kepada Allah. Nanti di ayat 17 diakhiri dengan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah. Puasa kita banyak kekurangan, sholat kita banyak kekurangan, baca Quran kita banyak kekurangan. Kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Maka yang pertama, mohon ampun sama Allah. Itu orang yang bertakwa. Wa qina adzaban nar. Kemudian dia memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Dia yakin bahwa dia akan melewati neraka. Dia yakin bahwa setiap manusia itu akan melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan yang ditetapkan di sisi Allah. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka di sini orang yang bertakwa itu takut sama neraka. Dia senantiasa berdoa, waqina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Ahibati fillah, orang itu kalau ada yang dia takuti, dia jadi benar. Nah, ada sesuatu yang kita takutin, kita akan memperbaiki diri. Seperti orang yang ketika tahu ada polisi yang sedang razia, dia takut, dia pakai helm. Ya. Tapi ketika nggak ada yang dia takut, nggak aman. Dia nggak akan pakai helm. Maka saya rasa takut kepada api neraka ini yang membuat kita jadi lebih benar. Oleh karena itu, Nabi SAW berdoa meminta rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Yang dengannya engkau menghalangi aku dari perbuatan dosa. Kemudian Allah sebutkan selanjutnya sifat orang yang bertakwa, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin. Yang pertama, mereka orang-orang yang sabar. Sabar ini ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah. Berat loh menjalankan perintah Allah. Ketika kita sedang duduk bekerja, ketika kita sedang duduk santai, ketika kita sedang asyik di rumah bersama keluarga,
Ketika kita mendengar azan kemudian kita berbuka menikmati makanan. Berat loh kita mau berangkat ke masjid. Butuh kesabaran. Sholat malam butuh kesabaran. Makanya berapa banyak orang yang gak sabar. Dia kepingin buruan selesai sholatnya. Bahkan kalau imamnya panjang dikit bacaannya, dia jadi gerah. Bahkan dia mungkin bertanya, siapa imamnya? Ketika panjang rukuknya, panjang sujudnya, ada apa ini? Itu kesabaran. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Wallahi jamaah, semua yang dilarang Allah itu kita suka. Syahwat kita condong ke sana. Sehingga untuk menahan diri itu perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menimpa. Nah, ya tidak selalu kejadian itu sesuai dengan yang kita inginkan. Berapa sering ya angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi mau gimana? Ya udah sabar. Teman-teman yang di PHK, teman-teman yang gajinya belum turun ya. Teman-teman yang mungkin usahanya bangkrut. Sabar. 3 kesabaran. Orang bertakwa sabar. Engkau lihat, engkau udah dapat belum tuh? Kemudian yang kedua wassadiqin. Jujur, benar dia. Dia benar. Lisannya jujur. Dia tidak suka menipu orang. Ngomongnya benar. Dalam usaha ini ada orang puasa tapi dia nipu orang masih belum. Kau belum bertakwa kepada Allah. Dan di antara bukti kebenaran imanmu, engkau tidak hanya beribadah di depan orang. Puasa ini mengajarkan kepada kita kejujuran. Ada sebagian orang tua yang puasa di rumahnya. Tapi kalau sudah keluar rumah dia nggak puasa. Ketika mau berangkat kerja, dia nggak makan, nggak minum karena dia udah sahur. Tapi di tempat kerja sama kawan-kawannya mungkin dia berbuka. Pulang, dia berbuka sama keluarganya. Anaknya mengira ayahnya puasa. Istrinya mengira suaminya puasa. Tapi ternyata dia bukan orang yang bertakwa. Dia hanya pendusta yang sekedar mencari nama baik. Orang bertakwa nggak kayak gitu. Shadiqin. Luar dalamnya sama. Kemudian wal qanitin. Dia adalah orang yang selalu taat. Jadi bukan orang yang sholatnya bolong-bolong. Ada orang Masya Allah, sholat subuh sholat. Tapi zuhur gak sholat. Atau sebaliknya. Dia gak pernah sholat subuh. Tapi zuhur selalu sholat dia. Di kantor sholat dia. Asar sholat, maghrib sholat. Orang bertakwa gak kayak gitu. Dia selalu melakukan ketaatan. Perintah Allah dia kerjakan. Iman memang naik turun. Tapi dia gak akan pernah berusaha meninggalkan yang wajib. Yang sunnah mungkin dia tinggalkan. Mungkin dia tinggalkan karena imannya lagi lemah. Tapi yang wajib dia selalu berusaha untuk melakukan. Itu orang yang bertakwa. Kemudian wal munfiqin. Orang bertakwa ini suka membantu orang lain. Suka berbagi. Jadi kalau kita lihat kriteria mereka, Masya Allah jamaah. Mereka orang yang sabar, jujur, benar, taat. Ternyata mereka juga menjaga hablum minan nas. Makanya kita lihat di bulan Ramadan ini bulannya sedekah, bulannya infak, bulannya berbagi. Nabi SAW di bulan Ramadan berubah. Beliau itu ajwadun nas. Beliau orang yang paling suka berbagi sama orang lain. Orang yang dermawan. Namun di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Maka untuk mengecek ketakwaan kita, engkau lihat, engkau di luar Ramadan berapa sedekahmu biasanya. Terus di bulan Ramadan jadi berapa gitu loh. Atau tetap nggak ada perubahan. Berusaha kita untuk menambah. Maka orang bertakwa itu tidak hanya memikirkan dirinya. Tidak aja hanya hablum minallah ya, dia sholatnya baik, taat sama Allah. Tapi ternyata sama makhluk Allah dia nggak baik. Orang bertakwa itu Masya Allah. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Kemudian subhanallah jamaah, yang terakhir Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa itu
selalu istighfar di waktu sahur jamaah. Suka istighfar. Dia dengan semua ketaatan yang dia lakukan, dengan segala kriteria yang dia miliki, ternyata dia merasa kurang. Merasa masih banyak dosanya. Dia nggak ujub. Karena ada orang yang sabar, ada orang yang suka berbagi, ada orang yang jujur, yang taat, tapi dia ujub. Merasa udah baik. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan salat muhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia, salah satunya adalah i'jabur rajuli bi nafsihi. I'jab. Takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ini orang bertakwa enggak. Setelah dia sholat malam, setelah dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan bacaan Quran, di penghujung malam dia istighfar. Mohon ampun dia. Kita melakukan ini. Kita sahur jemaah. Ngapain ketika kita sahur? Alhamdulillah kita bisa bangun malam. Kita bisa sholat tarawih. Tapi sebagian kita merasa telah berbuat baik. Seharusnya engkau merasa masih banyak kekurangan. Di waktu sahur kadang-kala banyak tontonan yang kurang berguna. Tontonan yang sia-sia. Rubah. Kita udah 10 hari lewat nih. Udah 11 hari kita lewat. Rubah, tinggal sisanya bagaimana di waktu sahur kita manfaatkan untuk istighfar. Rasulullah SAW sekali duduk, ya, bukan di waktu sahur, sekali duduk bersama sahabatnya, beliau bisa istighfar 100 kali. Ya. Bagaimana kalau waktunya itu waktu yang spesial, di mana sepertiga malam hari akhir ini sebelum waktu subuh adalah waktu dikabulkannya doa, waktu diterimanya permintaan tobat. Kenapa kita tidak manfaat? Maka coba engkau lihat, kalau bicara seberapa takwa kita ini, engkau selama 11 hari ini gimana istighfarmu? Apakah engkau lakukan istighfar di waktu sahur? Apa tidak? Barakallahu fiik. Baik, kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang lainnya, yang sebenarnya saling melengkapi, yang Allah sebutkan di surat Ali Imran juga, di ayat 133, 135. Nah. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم Hasbuk, cukup mungkin. Nah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah, Allah suruh kita bersegera. Kemana? Menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kita punya banyak dosa. Kita punya banyak kekurangan. Wa jannah, setelah ampunan, dan surga. Yang luasnya bukan seluas Bandung, wala seluas Indonesia. Kita lihat bagaimana yang namanya surga dunia yang disebutkan, oh tempatnya
bak surga yang tersembunyi. Tempatnya sempit jemaah, kecil. Kadangkala hotelnya udah full, udah gak bisa ditempatin karena terlalu banyak orang di sana. Kita lihat umpamanya puncak Bogor sana yang orang macet ke sana dan tempatnya kayak gitu loh. Gak seberapa besar sebenarnya. Makanya kadangkala orang mau booking hotel udah full, gak ada sudah. Surga Allah seluas langit. Bayangin ada berapa miliar bintang-bintang. Itu akan masuk bagian surga Allah SWT. Seluas itu. Makanya semua orang punya kesempatan yang sama. Nggak ada ceritanya surga udah full. Dan tempat setiap orang itu jangan ditanya. Dia akan mendapatkan seperti dunia ini. Bahkan lebih dari. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa khusus ini. Semua orang bisa asalkan punya kriteria takwa. Apa sifat orang-orang yang bertakwa? Di sini Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau tadi di awal surat Al-Imran disebutkan mereka suka berinfak, di sini diuraikan. Mereka suka berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Dalam kondisi suka dan duka. Karena ada orang yang kalau banyak duitnya baru membantu. Kalau sedikit enggak. Ini orang enggak. Orang bertakwa ini Masya Allah. Dia selalu dalam ketaatan. Mau dia susah, dia berusaha membantu orang lain. Sedangkan kita melihat. Orang kalau sudah berlomba-lomba mengumpulkan harta ini. Dia sikut sana, sikut sini. Orang bertakwa enggak. Dia bantu sana, bantu sini. Dia mau kondisi di PHK. Dia tetap berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah jamaah. Dan kalau orang bersedekah dalam kondisi kaya, biasa. Banyak duitnya. Ini orang duitnya berkurang tetap dia membantu orang lain. Itu orang yang bertakwa. Wal kadhimin al ghaidh. Tadi bicara sabar. Di sini bicara tentang menahan emosi. Yang ada unsur sabar di situ. Orang yang bertakwa itu berusaha untuk menahan emosinya. Menahan amarahnya. Dan di bulan Ramadan kita diajarin untuk sabar. Menahan emosi kita. Sampai kata Nabi SAW mengatakan wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari segala akhlak buruk dan karakter yang tidak baik. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab wa la yarfuth. Kalau sedang puasa, tolong jangan teriak-teriak. Jangan ngomong kotor. Jangan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang membuli dia, apa sikap orang yang sedang puasa? Dia akan mengatakan dalam dirinya, inni shaim, aku sedang puasa. Dia menahan emosinya. Nah, kita lihat nih di bulan Ramadan yang suka marah-marah sama istrinya, suka marah-marah sama anaknya, suka marah-marah di kantor. Apakah kau masih suka marah? Atau kau udah berubah? Orang yang bertakwa itu gak suka. Bahkan bagaimana Nabi SAW ketika datang seorang sahabat minta wasiat. Ya Rasulullah ausi, berikan wasiat kepada aku. Apa kata Nabi SAW? La taqtab, jangan marah. Jangan marah. Marah ini jemaah salah satu akar karakter buruk manusia. Orang membunuh gara-gara marah. Orang kadangkala na'udzubillah. Dia melakukan tindakan yang tidak pantas. Dia memaki saudaranya di depan orang lain tanpa malu gara-gara marah. Orang kalau sudah marah hilang rasa malunya. Hilang rasa takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi katakan dia bisa membunuh orang. Setelah itu baru dia menyesal. Maka orang bertakwa enggak. Dia menahan emosi. Karena dia tahu ini jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma itu orang bertakwa. Allah katakan wal afina 'anil nas. Mereka suka memaafkan orang lain. Dia tidak menyimpan dendam, enggak. Dan kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, alaihi salatu wassalam. Berapa kali kita memaafkan pembantu yang notabene-nya pembantu dulu itu bisa budak, bisa orang yang bukan budak. Tapi kebanyakan budak. Berapa kali kita memaafkan mereka yang kadang-kadang tindakan mereka ya menyakitin hati, tidak kerjaannya tidak bagus. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, "U'fu 'anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah."
maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. 70 kali jemaah. Untuk memaafkan. Maka kita perlu belajar dari Nabi SAW. Beliau 13 tahun disakiti di Mekah. Diganggu, dibuli, dicaci maki. Bahkan ketika beliau sholat, beliau pernah diletakkan ari-ari onta di punggung beliau alaihissalatu wassalam. Beliau diusir dari kota Mekah. Orang-orang Mekah berusaha membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi alaihissalatu wassalam mau berangkat umroh, nggak boleh sama penduduk Mekah. Nggak boleh. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Itu 2000 lebih penduduk Mekah ya. Yang laki-laki yang bisa perang kira-kira 2000 orang. Dan lebih dari itu sebenarnya dikumpulkan semuanya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, idhabu fa'an. Kalian serahkan pergi semuanya, kalian bebas. Nabi tidak menghukum mereka. Padahal beliau sedang di atas kekuasaannya yang mampu memberikan hukuman kepada mereka atas tindakan mereka. Tapi beliau memaafkan. Orang bertakwa kayak gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik ya. Jadi bukan hanya memaafkan tapi berbuat baik sama mereka. Ini karakter orang yang bertakwa. Dia disakiti, dia sabar, menahan emosinya, dia memaafkan. Terus dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia. Ada cerita Masya Allah seorang dari kalangan salafus saleh. Dia itu sedang ambil wudhu. Budaknya menuangkan air. Ketika menuangkan air itu, subhanallah, ceretnya itu jatuh kena kepala majikannya. Mau marah ini, majikannya ini. Kata budaknya wal kadhiminal ghaidh. Dia nyebutkan ayat ini. Orang bertakwa waktu yang suka menahan emosinya. Dia nggak jadi marah jemaah. Wal afina 'anin nas. Dia mengatakan ya sudah aku maafkan engkau. Lalu dia baca ayat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Apa kata majikannya? Engkau bebas untuk mengharapkan ridha Allah. Dibebaskan ya. Kemudian di ayat yang 135 Allah menyebutkan ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, enggak. Jadi jangan berpikir orang bertakwa itu bersih dari dosa, enggak. Dosa ini yang menjadikan manusia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tahu diri, nggak jadi congkak, nggak jadi sok suci. Maka orang bertakwa itu Allah sebutkan. Kalau mereka terjebak dalam fahisyah, dosa besar, dosa yang buruk secara syariat, secara akal manusia dikerjakan. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa kecil. Dua jenis dosa dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Dzakarullah. Mereka ingat sama Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Kembali istighfar ini menjadi sifat utama orang-orang yang bertakwa jemaah. Dia selalu istighfar, mohon ampun sama Allah. Wa may yaghfirudz dzunub illa Allah. Siapa yang bisa ngampuni dosanya kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Kemudian mereka bukan orang yang terus-terusan berbuat dosa. Enggak. Dia tidak melanjutkan perbuatan dosanya ketika ingat sama Allah. Dia berhenti. Dia berhenti jemaah. Dan itu kriteria orang-orang yang bertakwa. Kalau mau bertanya sampai mana sih level takwa kita ini? Setelah 10 atau 11 hari berpuasa, setiap orang tahu dengan diri. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Masya Allah, saya sangat bagus sekali. Ini apa Ustaz? Pertanyaan sangat banyak sekali. Langsung saya baca dengan urutan. Bismillah, Bang Roni kayaknya videonya belum keluar, Bang. Apa Ustaz? Siap. Ini pertanyaan banyak sekali Ustaz, tapi kita coba mana yang dapatnya Ustaz dengan urutan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengetahui amal kita di Ramadan ini diterima atau tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini penting. Orang bertanya diterima apa enggak ya amalan kita. Tadi jangan sampai kita capek, lelah, tapi enggak diterima. Syarat diterimanya amalan itu 2. Maka kita perlu pelajari. Yang pertama adalah ikhlas. Kita udah ikhlas belum? Kita perlu bermuhasabah tentang sedekah kita, tentang puasa kita.
tentang sholat kita, udah ikhlas belum? Baik, kalau sudah ikhlas alhamdulillah. Berarti kita melewatin satu syarat. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan syariat. Nah, kita lihat puasa kita, sholat kita, umpamanya sedekah kita, yang berangkat umroh, apakah semua amalan itu sudah sesuai dengan syariat? Dari sisi umpamanya rukunnya, wajibnya, syaratnya terpenuhi apa enggak? Kalau sudah terpenuhi, kita berharap diterima. Tapi tadi umpamanya dia puasa, tapi ternyata dia masih menonton hal-hal yang sia-sia. Bahkan yang haram dia masih lihat, atau dia dengar, atau dia berbicara. Maka dia tahu ada syarat yang tidak terpenuhi di sini. Jadi kita bisa mengukur ibadah kita dari sisi yang dapat dilihat. Tapi kadang-kala kita nggak sadar. Ada kekurangan yang kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita selesai sholat malam, hendaklah banyak istighfar. Selesai sholat wajib, apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena boleh jadi di sholat kita tadi, sholat subuh yang 2 rakaat, sholat zuhur yang 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat. Boleh jadi ada yang sia-sia aja. Karena orang kalau bicara tadi sesuai dengan syariat sholatnya. Allah itu tidak menerima sholat kecuali yang akal kita ada bersama sholat kita. Ini kalau bicara sesuai ketentuan syariat. Ternyata ada yang gak terpenuhin tadi di sholat kita. Ana tadi sholat zuhur umpamanya. Terasa cepet banget. Tahu-tahu assalamualaikum ya. Karena sedang mikirkan ini dan itu. Maka tugas kita berkaitan dengan amalan kita tadi. Syarat dan ketentuannya kita penuhin. Kemudian kita berdoa sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Kemudian kita istighfar mohon ampun sama Allah. Kalau ada kekurangan-kekurangan tadi. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Ustaz, saya jadi bertanya. Saya sedang mengalami kegelisahan yang tidak henti-henti mengenai pelanggaran-pelanggaran dosa saya. Saya menjadi ketakutan dan saya mencoba mencari-cari kajian mengenai hukum-hukum terkait. Terkait dosa-dosa tersebut, tapi apa ada perbedaan pandangan ulama? Tapi ada perbedaan pandangan ulama. Saya jadi bingung ketika saya mencari. Kadang saya sempat tenang. Perbedaan pandangan ulama. Nah. Ya, saya jadi bingung ketika saya mencari. Kadang saya sempat tenang, tapi tidak lama kemudian jadi semakin cemas mengingat dosa-dosa tersebut. Lalu saya mencari-cari kajian lagi dan terus berulang, tapi kecemasan saya tidak kunjung hilang. Saya akan semakin gelisah dan tidak semangat menjalankan kegiatan sehari-hari. Saya berusaha memperbanyak sholat, zikir, tilawah Quran, tapi perasaan cemas ini kerap hilang timbul, datang dan hilang. Apakah itu adalah perasaan was-was syaitan? Ustaz, Afan, kalau setan bukankah di bulan Ramadan ini sedang diikat? Jadi dari mana datangnya was-was ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Dosa itu ada 2.
dosa besar dan dosa kecil. Kemudian dosa itu dari sisi kepada siapa kita berbuat dosa juga ada dua macam. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah saja, ada dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau bicara dosa-dosa besar, maka perlu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang syarat taubat itu adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang antum kerjakan dosa besar, maka antum penuhi syaratnya ini. Jangan putus asa. Allah itu mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semua dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini untuk orang yang bertobat, jemaah. Jadi kalau engkau mau bertobat, maka yang pertama engkau perlu menyesali, dan ana rasa engkau sudah menyesal, engkau tinggalkan. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dosa-dosa kecil dengan istighfar, insya Allah Allah akan ampuni, dan dengan beramal soleh Allah akan hapuskan. Adapun yang berkaitan dengan makhluk umpamanya, ketika dosa yang kita lakukan adalah berkaitan dengan makhluk, maka syarat tobatnya ditambah. Kita perlu minta maaf sama mereka. Kita perlu minta supaya dihalalkan sama mereka. Ini dalam batasan yang kita mampu lakukan. Kita lakukan, jemaah. Kemudian perasaan takut kepada dosa itu harus ada. Jangan merasa tenang dengan dosa-dosa kita. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua dosa besar yang terkadang sebagian kita terjerumus di dalamnya dengan tidak sadar. Yang pertama, al-qunut min rahmatillah. Yang kedua, al-amnu min makrillah. Yang pertama adalah putus asa dari rahmat Allah, itu dosa besar. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah, itu dosa besar. Jadi kita beribadah kepada Allah itu seperti yang disebutkan, harap-harap cemas. Kita berharap tapi kita cemas. Makanya sampai dikatakan rubba ta'atin. Ada ketaatan yang memasukkan pelakunya ke neraka. Loh kok bisa? Orang ini dengan ketaatannya, dengan puasanya masuk neraka. Gara-gara dia ujub. Dia berbangga diri. Dan rubba maksiatin. Ada banyak kemaksiatan atau rubba dzambin. Ada dosa. Adkhala sahibahul jannah. Yang memasukkan pelakunya ke surga. Kok bisa dosa memasukkan ke surga? Karena gara-gara dosa dia terhantui dengan dosanya. Kemudian hal itu menjadi motivator buat dia untuk bertobat kepada Allah. Untuk memperbanyak amal soleh. Jadi gara-gara dosa yang dia lakukan jadi dia orang baik gitu loh. Maka ana rasa yang perlu antum lakukan. Keluar dari khilaf di antara para ulama tadi umpamanya. Antum menjadi orang baik. Dosa semua diam. Tapi antum berusaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Ya terus menambah ketaatan kita. Memperbanyak istighfar kita. Ketika ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, dia mengatakan, aku ini punya dosa besar, kata dia. Aku itu melamar sepupuku, tapi dia menolak. Akhirnya dia dilamar oleh orang lain, dia terima. Aku cemburu, akhirnya aku bunuh dia. Apakah aku masih bisa bertobat? Kata dia. Apa yang harus aku lakukan? Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ibumu masih hidup? Nggak ada, kata dia. Ya udah kalau gitu engkau dekatkan taqarrab ilallah. Engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan segala ketaatan yang mampu kau kerjakan. Ketika orang itu pergi, ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kata Ibn Abbas mengatakan, aku tidak tahu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari berbakti kepada ibu. Maka nasihatnya buat antum perbanyak amal soleh, penuhi syarat-syarat taubat tadi. Kemudian kalau ibumu masih hidup, maka berusaha untuk berbakti kepada ibu. Semoga itu menjadi jalan yang mengantarkan ke surga Allah. Adapun kalau bicara was-was, was-was itu bisa datang dari dampak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan memang setan itu dibelenggu. Dia tidak bisa sebebas di luar bulan Ramadan. Tapi dia masih mengganggu. Boleh jadi gangguan itu adalah gangguan lama yang ada. Gangguan lama yang ada. Boleh jadi itu memang was-was yang lama yang sudah terjadi di jiwa kita, jemaah. Jadi sebagian ulama berpendapat tentang dibelenggunya setan.
yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang top ya, bos-bos mereka. Atau dengan manusia berpuasa, ruang gerak setan itu sempit ya. Walaupun dia masih kadangkala dapat menggoda manusia, tapi tidak seperti di luar bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah tips agar tidak mudah mengantuk ketika sedang beribadah? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau tips supaya tidak ngantuk ketika beribadah, sebenarnya yang kita perlukan adalah istirahat yang cukup. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqum. Kalian tidur siang. Karena syaitan itu nggak tidur siang. Maka kalau kita lihat para ulama menyebutkan, di antara yang membantu kita untuk sholat malam itu adalah tidur siang. Usahakan di siang hari ada waktu istirahat kita. Yang kedua, tinggalkan dosa. Datang seorang kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada banyak ulama ya. Ini pertanyaan berulang kali. Ditanyakan kepada para ulama terdahulu tentang, aku nih sudah siapkan air wudhuku untuk sholat malam. Tapi aku nggak bisa bangun. Orang-orang kok bisa sholat ya? Orang-orang kok bisa segar, tegar, sholat. Aku, ya Allah ngantuk banget, gak bisa bangun. Apa katanya? Ayadatka dzunubuk. Engkau dirantai, dibelenggu sama dosa-dosa. Maka kita perlu beristighfar. Yang ingin gak ngantuk, perbanyak istighfar, taubat dari dosa-dosa. Karena kita melihat jemaah, ada orang-orang yang Masya Allah gak tidur malam tapi gak bisa sholat. Ini orang mau sholat ketiduran. Ini ada orang gak tidur, begadang, bisa main gaple dia, nonton. Sholat gak bisa. Kenapa? Dibelenggu sama dosa. Maka kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa. Kemudian jamaah yang ketiga, makan. Makan jangan terlalu kenyang. Rasul SAW ini kalau bicara takwa juga di bulan Ramadan, kadang-kala orang itu ya jadi berlebihan makan. Padahal Allah melarang berlebih-lebihan memakan. Wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebihan. Allah gak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ini sebagian orang ketika berbuka, makannya kebanyakan. Nabi SAW berpesan, cukup makan itu beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Kalau harus makan, kadang-kadang karena enak, karena sedang lapar, maka Nabi SAW memberikan arahan, thuluthun li ta'amihi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafas. Sebagian kita semua full makan dan minum. Sampai untuk nafas keluar itu yang namanya hawa dari perutnya, dia akhirnya bersendawa. Itu hal yang tidak baik. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang bersendawa. Lagi kumpul dia lagi bersendawa. Nabi SAW mengatakan, kuffa anna jusha'ak. Tahan sendawamu itu. Fa inna atwalan nas ju'an yawmal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya di akhirat nanti, yang paling sering kenyangnya di dunia. Maka berusaha kalau makan, tadi sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Sehingga insya Allah ya kita akan segar. Orang makan itu jamaah tujuannya adalah bagaimana jadi tegak punggungnya, bukan tegak perutnya. Maka tolong ketika mau makan, kau sudah cukup merasa udah panggilan syahwat ya untuk nyoba ini itu ya kita kalau nggak ditahan ya akhirnya kita makan banyak. Ketika makan banyak sholat, orang kalau sudah kenyang itu bukan gerakannya semakin lincah, tapi semakin nggak bisa bergerak. Mungkin seperti itu. Dan yang keempat, berdoa, minta sama Allah. Ketika datang kemalasan, ketika datang kantuk, baca doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam. Ini sudah jam 5, apakah boleh satu pertanyaan terakhir Ustaz? 2 pertanyaan lagi. 2, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, anak ini izin bertanya, bagaimana supaya kita bisa bertakwa sampai husnul khatimah atau ajal
datang menjemput dengan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan. Pertanyaan pertama, ternyata bercabang Ustaz. Pertanyaan kedua, Ana belum bisa membahagiakan orang tua. Ana selalu menjadi beban kedua orang tua. Apa yang harus Ana lakukan dari segi materi? Ana belum bisa memberikan yang terbaik, apalagi dengan status Ana seorang janda dan menjadi beban moral orang tua. Sedangkan Ana tidak mau menikah lagi karena saya dengar kajian Ustadz, jika seorang istri tidak menikah akan dipertemukan lagi dengan suami. Ana hanya bisa berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan orang tua di dunia dan akhirat. Apa yang harus Ana lakukan untuk membahagiakan mereka berdua? Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kalau ingin bertakwa sampai mati, maka jalan pintasnya berdoa. Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Berdoa minta sama Allah, ditetapkan di atas agamanya, ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, terus beramal. Ketika mendapatkan nasihat, jangan ditunda-tunda. Karena orang kalau menunda-nunda amalan ini, akhirnya dia ada kesibukan yang menyebabkan dia nggak bisa mengamalkan amalan tersebut. Orang yang istiqomah di atas sebuah amalan, insya Allah dia dimatikan di atas amalan tersebut. Kemudian yang tiga, kita perlu banyak membaca Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Baca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini bersama artinya yang insya Allah itu akan menguatkan kita dalam keistiqomahan kita. Adapun bicara tentang bagaimana seorang anak yang belum bisa maksimal berbakti sama orang tua, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau bicara takwa, Allah tahu dengan kemampuan kita. Seorang anak yang mampu berbagi materi sama orang tuanya, berbagi materi sama orang tuanya. Seorang anak yang tidak mampu berbagi materi sama orang tuanya, maka bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Dari sisi doa, umpamanya dia berikan kepada orang tua, mungkin dia melayani orang tuanya dengan baik. Kalau dikatakan dia seorang janda, mungkin dia tinggal sama orang tuanya, dia berkhidmat buat orang tuanya. Mudah-mudahan semua itu menjadi ketakwaan dia kepada Allah dalam berbakti kepada orang tua. Jadi jangan berkecil hati, tapi berusaha untuk memiliki niat yang baik dan yang besar untuk berbakti sama orang tua. Niatkan, ya Allah, kalau aku punya rezeki, niatkan, ya Allah, kalau aku punya kebaikan, aku akan berikan kepada orang tuaku. Aku ingin membahagiakan orang tuaku. Sejatinya jamaah, kebahagiaan itu bukan hanya di dunia. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini anak yang mungkin di dunia dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya dengan materi, maka paling tidak dia bagaimana memberikan kepada orang tuanya doa-doa yang terbaik agar mereka diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Apakah amalan agar ketakwaan kita tidak turun? Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Takwa itu naik turun. Iman itu naik turun. Jadi kalau bicara takwa, takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bicara iman, iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ungkapan di lisan, amalan dengan raga kita. Itu naik turun. Oleh karena itu ketika Handalah ya, keluar dari rumahnya, lalu dia mengatakan nafaqah Handalah, munafik Handalah ini, gitu, munafik Handalah ini. Ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar tanya, engkau ngomong apa kok bilang menyebut dirimu munafik, kata dia. Iya, kata Handalah, kita itu kalau lagi duduk sama Nabi SAW, beliau menceritakan tentang akhirat ya. Ya Allah, surga itu seakan-akan di depan mata kita. Semangat. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, urusan pekerjaan, kita lupa sebagian itu. Kata Abu Bakar, sama, aku juga seperti itu, kata dia. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, lau takununa, lau kuntum fi buyutikum kama takununa indi. Kalau kalian di rumah kalian, di tempat kalian, seperti ketika kalian bersama aku, malaikat akan salaman sama kalian. Kenapa? Ini udah bukan manusia ini gitu loh. Tapi saat dan kata Nabi, begitulah manusia yang memang dia ketika punya kesibukan duniawi, kadang-kala terlupa sesuatu, maka dia hendaklah bertobat, beristighfar, ya, datang lagi kajian,
baca Qur'annya lagi, baca dengan artinya, mungkin nanti sibuk dengan pekerjaan urusan dunia, lupa lagi, itu hal yang wajar. Tapi kita hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi amalan yang insya Allah bisa kita lakukan dalam semua keadaan itu berzikir. Ketika kau berangkat kerja, kau jaga lisanmu basah dengan zikrullah. Ketika kau pulang ke rumah bersama keluarga, berusaha untuk masuk rumah dengan berzikir, makan sebelum makan berzikir, baca doa maksudnya, keluar masuk kamar mandi berzikir, insya Allah itu akan menjaga kita sebelum tidur berzikir, bangun tidur berzikir, dan semoga ya paling tidak kalaupun imannya turun bisa segera naik lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita untuk dapat meraih Lailatul Qadar. Saya kembalikan ke Amin. moderator. Jazakumullah khair.